Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pendekatan kebenaran. Nah, pada kelompok 3 terdapat 6 orang anggota. Yang pertama itu ada Saya Adina Atasya, NIM 134180116. Saya Eka Yuliana, NIM 134180118. saya Wahyu Yalukal Fauzareka, NIM 134180120. Saya Ogi Prayoga, NIM 134180121. Saya Nurul Latifah, NIM 134180126. Dan saya Hana Atia, NIM 134180128. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama itu ada pendekatan kebenaran dan faktor pendukung penelitian. Yang kedua ada sifat-sifat penelitian. Dan yang terakhir itu ada etika penelitian dan penulisan ilmiah. Yang pertama akan kita bahas adalah pendekatan kebenaran. Pendekatan kebenaran ini dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Next. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah suatu usaha untuk mencari ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara berpikir ilmiah yang didukung dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat sistematis. Setidaknya terdapat 3 pola pikir yang dikembangkan untuk pendekatan ilmiah ini sendiri. Yang pertama ada pola pikir deduktif, pola pikir induktif, dan pola pikir campuran. Pendekatan non-ilmiah. Upaya untuk memperoleh pengetahuan atau memahami fenomena-fenomena tertentu ada yang dilakukan secara tradisional atau non-ilmiah. Ada beberapa pendekatan non-ilmiah yang banyak dipakai untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran melalui proses akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan, kebetulan, coba-coba atau trial error, pendapat otoritas, pikiran kritis, serta pengalaman. Yang selanjutnya ada sifat-sifat peneliti. Ditinjau dari pola pikir. Yang pertama ada berpikir skeptis yaitu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Atau secara gampangnya seorang peneliti tidak boleh mudah percaya. Kemudian ada berpikir analisis, yaitu seorang peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu berpikir kritis. Mulai awal sampai akhir penelitian, seorang peneliti harus menerapkan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu dengan prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu berpendapat secara ilmiah. Sifatnya tidak mengada-ada tanpa didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kemudian ada sikap-sikap yang harus dikembangkan seorang peneliti, itu ada 3. Yang pertama, objektif. Seorang peneliti harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada. Yang kedua, kompeten. Seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Dan yang terakhir yaitu harus faktual. Seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan observasi, harapan, atau anggapan yang bersifat abstrak. Next. Untuk selanjutnya adalah etika ilmiah dan penelitian. Nah, etika ilmiah dan penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta dengan menganalisis data secara sistematis dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma moral yang berkembang pada masyarakat, sehingga menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam melakukan penelitian ilmiah. Baik, yang selanjutnya adalah etika penelitian. Etika penelitian ini ada 2, yaitu etika deskriptif, dan etika normatif. Nah, yang pertama itu ada etika deskriptif. Etika deskriptif ini adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, yang selanjutnya itu ada etika normatif. Nah, etika normatif ini adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal dan seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidupnya. Next. Yang selanjutnya
yaitu 3 prinsip utama etika penelitian yang harus diterapkan oleh para peneliti. Yang pertama yaitu manfaat. Untuk mempertimbangkan rasio antara manfaat dan risiko yang akan dibebankan pada peneliti itu sendiri. Yang kedua, menghargai hak sesama. Hak yang dimaksud di sini yaitu hak untuk menetapkan diri dan hak untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap. Yang ketiga, hak keadilan. Peneliti harus mampu memperlakukan orang lain dengan baik dan membuat penelitian tersebut memiliki manfaat yang merata kepada setiap orang dengan tidak merugikan pihak lain ataupun masyarakat yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Yang terakhir itu adalah peranan etika ilmiah. Nah, untuk peranan etika ilmiah ini terdapat 5 peranan. Yang pertama, dengan etika, seseorang atau sekelompok dapat mengemukakan penilaiannya tentang perilaku manusia. Yang kedua, etika ilmiah dapat menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas, terutama sebagai mahasiswa. Dan yang ketiga adalah etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Dan yang terakhir yaitu etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang yang baik di dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa kita diskusikan pada kolom komentar. Kami meminta maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi pada presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih.